seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu kan sebenarnya bukan cuma menyangkut satu sisi saja. Maksudnya bukan cuma peran guru saja, bukan cuma peran siswa, tapi keseluruhan gitu. Kayak guru, siswa, orang tua, kemudian pemerintah mungkin ya. Nah, cuman kadang-kadang lebih beratnya itu orang menyorot itu ke guru gitu. Jadi kalau pendidikan tidak berhasil, mungkin nilainya rendah, pasti itu ujungnya aduh ini gurunya yang salah. Nah, bagaimana menyikapi persoalan itu? Permasalahan besar sih sebenarnya itu Mbak Iwa ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya terutama di daerah, karena memang orang tua itu kan banyak cuek. Sudah saya serahkan anak saya ke guru, kamu yang ngajar. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kami yang pernah berdasarkan pengalaman, jadi memang harus di awal itu ada komitmen dulu gitu Mbak. Misalkan pada saat awal ketemu siswa itu datang ke sekolah bersama walinya, nah disitulah disampaikan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya fungsi sekolah, bagaimana fungsi guru, bagaimana fungsi orang tua gitu, sehingga nantinya di tengah-tengah jalan kita bisa sama-sama membenahinya. Kan nggak bisa dong anak ini, karena sering kali gini, anak itu dari rumah berangkat tiba-tiba di sekolah nggak nyampe, ya kan? Kalau nggak ada koordinasi gimana? Kan dibiarkan saja tuh, dibiarkan saja. Nah, akhirnya sudah berapa kali tidak sekolah, orang tua baru tahu, akhirnya marah. Nah, jadi sebenarnya memang komunikasi Mbak yang harus dibangun sebenarnya. Sebenarnya bagus yang sekarang ya K13 itu mengajak untuk orang tua datang ke sekolah, peduli kepada anak, sebenarnya itu baik gitu. Jadi kalau Mbak Iwa bilang guru itu sering disalahkan ketika ada permasalahan, memang benar sebenarnya. Tapi balik lagi tadi, itu terjadi karena terkadang memang kelalaian kita juga sebagai lembaga sekolah untuk membina komunikasi dengan orang tua dan lainnya. Betul. Emang bener ya, guru ya. Terkadang iya, betul. Iya. Karena ujung tombaknya guru. Kan? Ya, Pendidikan tidak peran guru tuh memang cukup besar sih Mbak. Bagaimana dia memotivasi siswa itu untuk semangat belajar memang ada gitu. Tapi guru juga nggak bisa sendiri gitu. Kalau tidak ditunjukkan kepala sekolah yang memberikan motivasi, dia akan jalan juga. Ya. Nah, kadang gini, seperti yang sama-sama kita ketahui di dunia akademik itu kita udah pernah lihat ya laporan, bahkan mungkin kita juga salah satu pembuat laporan ilmunya ya. Di latar belakang itu selalu dibuat guru. ya kita tidak benar mengajar ya, selalu menggunakan metode mengajar di daftar. Yang kita salahkan semuanya adalah itu. Nah, sementara bertolak belakang dengan itu, yang siswa katakan adalah ketika dia belajar, yang dia inginkan dari seorang guru sebenarnya bukan metode dan materinya, justru yang pertama kali dia lihat adalah personality-nya. Ketika personality-nya dia bisa terima dan dia bisa menerima metode dan materi apapun yang diberikan guru itu. Nah, menurut Sir Ari kayak gimana? Personality itu lebih ke fisik atau gimana maksudnya? Personality berarti lebih ke sikap. Oh ya, oke. Kalau seperti itu, kalau saya ada setujunya sih. Karena gini, walaupun kita itu paling pinter, misalnya lulusan IPK bagus, gitu, dari kampus terkenal, tapi kalau kita tidak bisa membawa diri kita ketika di dalam kelas, I think tidak ada apa-apanya gitu. Jadi memang bagaimana personality kita di kelas, penampilan kita secara umum ya, bukan fisik, penampilan kita di dalam kelas itulah yang akan membuat siswa tertarik. Kalau saya lebih mendefinisikannya, guru itu seperti aktor ya. Jadi bagaimana dia memainkan perannya, kapan dia mengajak emosi siswa itu untuk bersedih, misalnya. Kapan tiba-tiba dia nanti bisa membawa emosi siswa itu ketawa, kapan bisa membawa siswa itu untuk bahagia. Kalau saya sangat setuju kalau di kelas itu tidak monoton hanya sekedar belajar terus. Kalau sekarang saya sering selipkan anak untuk bernyanyi gitu, bernyanyi di kelas. Anak kan juga nanya kan, kenapa sih Sir kami mesti nyanyi di kelas? Kami ya pelatih seni budaya gitu kan. Nah itu mereka nggak paham. Nah tapi saya jelaskan. Nah dari pelajaran seni budaya, dari saya suruh kamu nyanyi, saya akan tahu bakat kamu di mana akhirnya gitu.
ternyata mencari bakat tuh nggak perlu ada tes misal audisi penyanyi, nggak juga. Jadi sambil belajar gitu. Lagi bosan nih, coba si Aji nyanyi misalnya gitu. Oh ternyata suaranya bagus juga kan gitu. Iya mbak. Iya, jadi bisa ditangkap itu gitu. Atau anak tuh, "Sir, saya nggak bisa nyanyi, sir." "Kamu bisa apa?" Bisa bawa diri aja. Saya bilang ini, sebenarnya manusia di dunia ini nggak ada yang nggak bisa nyanyi. Bener nggak? Yang ada suaranya bagus atau enggak kan gitu. Nah anak tuh akhirnya nyerah. Oh ya Allah sedih. Ini nih bener sir. Akhirnya dia nyanyi juga gitu. Atau ada juga yang seperti ini. "Sir, aku mau ngaji saja." Nggak apa-apa ngaji. Gitu. Jadi memang kalau saya Mbak Yuha, kalau ditanya apakah perlu personality guru itu, menurut saya itu penting juga. Itu yang utama. Selain kompetensi ini yang akademiknya ya. Karena menurut saya yang perlu itu bagaimana cara orang sama aja kayak orang pemberi materi kan. Profesor pun kalau misalnya dia membawanya itu membosankan, pasti ngantuk juga kan Mbak. Nggak dapet. Iya, jadi memang kita itu sebagai performer di depan, ya guru kan termasuk performer di depan juga ya. Ya memang harus bisa membuat suasana itu menjadi menarik gitu. Ya, menarik bukan bermain ya. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal personality ya, dan Sir Ari juga udah sepakat bahwa itu juga bagian yang penting selain kompetensi pedagogiknya. Nah, cuman set to realize that di level universitas, di mana kita tahu bahwa itu pencetak guru ya. Nah, namun kemampuan personality yang baik karena itu tidak ada mata kuliahnya. Nah, itu gimana itu kira-kira menanggapinya? Oke. Luar biasa ya. Ya. Kalau soal menjawab masalah yang ada di universitas ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya personality kan tidak mesti belajar di mata kuliah. Karena itu kan menurut saya bukan hal yang stuck materi gitu, tetapi itu adalah experience, pengalaman. Jadi sebenarnya kalau di kuliah, dihubungkan dengan kuliah itu adalah bagaimana di PPL-nya itu Pak. Jadi pas dia micro teaching 1 itu kan sebenarnya bisa dilihat. Jadi ini nih kurangnya misalnya dari segi suara. Nah itu kan bisa di situ. Itu lebih dimainkan lagi, lebih ditekankan lagi. Walaupun sebenarnya PPL 1 kan juga singkat, tapi bisa kok didalamin lagi gitu. Kemudian kan personality juga menurut saya Mbak ada juga dari bakat gitu. Kan ada seorang memang sudah berbakat menjadi seorang performer penampil gitu ya. Tapi ada juga yang memang bukan seorang yang penampil. Nah, ketika yang seperti inilah yang agak sulit itu. Nah, makanya sebenarnya kalau saya setuju juga sebenarnya di universitas itu khusus guru nih. Untuk seleksi masuk guru itu tidak hanya sekedar seleksi SBMPTN-nya nilai ini saja, tetapi memang harus ada semacam bakat mungkin Mbak, karena menjadi penampil itu nggak bisa dipaksa gitu. Orang yang malu sekali mau disuruh tampil, kira-kira gimana? Ya memang bisa diasah sih, bisa diasah, tetapi maksudnya mungkin hasilnya belum semaksimal itu. Jadi kalau Mbak Yuha tanya gimana kalau di kampus tidak ada itu, kalau menurut saya sebenarnya bisa, tapi dimasukkan di PPL 1. Sama juga, saya juga nggak ada sih mata kuliah itu waktu sekolah gitu, waktu kuliah dulu. Tapi ya tadi ada di PPL. Kemudian saya dulu waktu kuliah ingat dosen saya itu bisa membaca loh. Jadi Mas Hari, kamu ini waktu micro teaching, kamu ini kayaknya pernah ngajar, sudah pengalaman ngajar ya. Berarti Bapak tuh sudah bisa lihat gitu. Dosen saya sudah bisa, oh mungkin saya punya bakat di ngajar. Saya nggak tahu dari mana loh sampai sekarang. Dari mana Bapak itu menilai saya itu bisa ngajar. Padahal menurut saya itu biasa saja. Jadi makanya saya setuju kalau bakat itu juga perlu di ini. Itu mungkin Mbak Yuha. Mungkin emang ini sih itu jadi permasalahan di level universitas juga ya. Sebenarnya universitas juga harus introspeksi karena dia yang melahirkan orang-orang yang berprofesi sebagai guru. Nah, masih ngomongin soal universitas begini, kita
mungkin Ustaz Ari menjadi guru karena ada ijazah apa? Pendidikan ya SPD. Nah, menariknya adalah beberapa sekolah yang keren tentu saja Tidak. dia malah mencari bukan SPD Iya. untuk mengajar sains. Hmm. Itu justru adalah tamparan keras buat kita kan, Iya. yang lulusan SPD. Kayak yang, oh aku lulus SPD tapi kok Jadi nggak diterima. dicari. Ya, seperti itu, seperti dipandang sebelah mata. Padahal kita SPD, dia lebih mencari yang sarjana teknik. Menurut Sar Ari gimana? Sains. Swasta sih biasanya Mbak yang Iya, kayak gitu ya. benar. Jadi sebenarnya sih kalau saya tidak mau menyalahkan 100% sih, karena terkadang kenapa orang swasta itu sebenarnya bukan soal sains atau SPD-nya, tapi lebih ke kompetensinya gitu. Ini misal dia memang SPD, tapi ketika mau diterima di sekolah tersebut pasti ada seleksi dong. Ternyata pada saat seleksi cara mengajarnya nggak oke dibandingkan yang ini, padahal nggak sarjana guru gitu. Nah, belum lagi ditambah kemampuan secara materi automatically yang sarjana sains mungkin lebih dalam gitu nah Mbak. Jadi memang apa ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak saya terima gitu, karena memang tadi apa ya, kompetensi kita juga yang mungkin Membuat orang. iya, membuat orang tidak bisa terima. Jadi memang tadi guru itu kompleks sih. Memang menjadi guru itu, saya ingat betul pesan teman saya waktu KKN dulu. Menjadi guru itu nggak gampang, tugasnya berat gitu. Jadi wajar dong kalau guru itu gajinya lebih besar. Harusnya. Gitu. Dengerin ya. Iya, jadi maksudnya gini, ketika pemerintah menginginkan guru yang baik, berarti pemerintah juga siap memberikan yang terbaik. Iya, iya benar nggak Mbak? Benar. Membuat suatu perancangan pembelajaran yang baik itu butuh waktu loh. Bener nggak? Benar. Nggak bisa dong sambil ngojek guru, oh mau jadi guru yang baik, nggak bisa. Ini misal ngajarnya besok tentang termokimia. Harusnya kan guru kan mikir, saya mau ngajar ini bagaimana ya? Mau di-set seperti apa anak saya nanti? Apakah dipakai praktikum atau tidak? Kan seperti itu, membuat skenario gitu. Sama kayak seorang pembuat film. Benar kan? Gitu. Ya otomatis menurut saya memang harus wajar lah guru itu dikasih apresiasi yang lebih. Tapi alhamdulillah saat ini ya udah lumayan lah ya, walaupun belum sejajar sih dengan yang ada Dengan di profesi yang luar. lain ya. Nah, ada yang menarik juga. Jadi saya juga pernah ditanya, banyak sekali cerita saya, nggak apa-apa Mbak ya. Oh, silakan. Jadi ada kepala sekolah saya dulu waktu di SMA Muarakbi ini pernah nanya, bilang gini, Ari, kau gak ngajar di Malaysia? Galak Pak, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Iya Pak, mau. Tapi siap tidak kamu pagi, petang, malam mikirin siswa, gaji besar 20 juta misalnya, tapi siap tidak? Nah itu kan artinya ketika diberi apresiasi besar, kita juga harus siap. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya juga besar gitu. Itu. Jadi menurut saya